Kali ini saya mau membahas lagi sebuah router murah dengan spesifikasi yang lumayan tinggi, yaitu router Netis N2. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang reviewnya dan juga cara setting. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kekurangan dari router Netis N2. Walaupun router ini mempunyai spek yang lumayan tinggi dan juga harganya yang murah, tetapi ada beberapa kekurangan jika kita menggunakan router Netis N2. Nah, apa saja untuk kekurangan dari router Netis N2? Langsung saja kita bahas. Nah, di sini saya menemukan 3 kekurangan pada router Netis N2, yaitu router murah di harga 199.000 yang memiliki spesifikasi yang lumayan tinggi, yaitu sudah support dengan jaringan wireless dual band dan sudah support dengan gigabit router. Nah, untuk kekurangan yang pertama yang saya temukan pada router Netis N2, yaitu ketika kita mengakses web management pada router Netis N2, kita tidak bisa setting router Netis N2 menggunakan browser dari smartphone. Di sini sudah saya coba beberapa kali. Di sini saya mencoba untuk setting ke mode WISP, ini tidak bisa karena untuk tombol button pada mode WISP ini tidak bisa aktif. Tetapi jika kita setting melalui laptop, PC ataupun komputer, ini masih bisa. Nah, sekarang kita akan coba lanjut untuk kekurangan yang kedua. Nah, untuk kekurangannya ini masih di dalam web management dari router Netis N2. Nah, untuk kekurangannya sendiri, jika kita mau setting ke mode repeater ataupun mode client, di sini kita harus setting dulu ke mode access point terlebih dahulu, baru untuk mode repeater dan juga mode client ini akan muncul. Jadi lumayan ribet untuk konfigurasi router Netis N2 jika kita mau pindah modenya, karena kita harus pindah ke mode access point untuk menampilkan mode repeater dan juga mode client. Dan untuk menampilkan mode WISP, kita harus setting router Netis N2 ke mode router. Nah, untuk kekurangan yang ketiga ataupun kekurangan yang terakhir, yaitu adalah dari sinyal WiFi-nya. Padahal untuk spesifikasi dari router Netis N2 ini sudah mendukung dengan seamless, tetapi untuk jaringan WiFi-nya ini terpisah antara jaringan WiFi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Jadi kalau kita mau gunakan WiFi di jaringan 2,4 GHz, kita bisa koneksikan ke WiFi ke frekuensi 2,4 GHz. Tetapi jika kita mau gunakan di jaringan 5 GHz, kita harus menghubungkan ke WiFi ke jaringan 5 GHz-nya. Nah, biasanya untuk router-router terbaru yang sudah support dengan jaringan WiFi dual band, untuk koneksi WiFi-nya ini langsung menjadi satu. Jadi antara frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz ini menjadi satu. Tetapi untuk router Netis N2, untuk sinyal WiFi-nya ini terbagi dua. Jadi untuk sinyal WiFi 2,4 GHz ini sendiri, untuk jaringan WiFi 5 GHz ini juga sendiri. Tadi adalah kekurangan dari router Netis N2. Walaupun router Netis N2 memiliki harga yang lumayan murah, yaitu di kisaran 199.000 dengan spesifikasi yang lumayan tinggi, yaitu sudah memiliki jaringan wireless dual band dan juga sudah support dengan gigabit router. Tetapi selama 1 bulan pemakaian router Netis N2, ini ada sedikit kekurangan yang sudah tadi saya bahas. Nah, jika kalian masih berminat membeli router Netis N2, untuk linknya saya taruh di deskripsi.